Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin menerapkan tema dengan punya banyak kustomisasi dan punya layout widget yang sangat mantap banget, kalian bisa banget cobain tema satu ini. Tema ini gratis dan kalian bisa menerapkan di tema yang sudah support HyperOS 2.0. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen ini punya tampilan widget yang sangat keren banget, yaitu punya tampilan widget yang full banget seperti ini ya. Nah, jadi kalian perhatikan tampilannya ini full banget untuk widgetnya, hampir penuh ya. Jadi semuanya ini ada shortcut. Kemudian untuk menggantinya caranya sangat mudah, kalian geser ke bawah seperti ini, nanti akan muncul widget seperti ini ya. Lalu kalian tekan pada tampilan ini. Nah, di sini ada 5 model yang bisa kalian pilih. Contoh di sini saya pilih pada bagian sini, lalu kalian kembalikan, lalu kalian geser lagi. Nah, maka tampilannya akan berubah. Jika kalian ingin merubahnya lagi, kalian ulangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, saya pilih yang tengah, lalu kembali, lalu geser ke atas. Nah, tampilannya jadi full color seperti ini. Ini sangat mantap banget. Kalau saya suka yang simpel-simpel saja ya. Jadi, saya biasanya pakai yang ini. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, di sini juga nggak kalah menariknya seperti pada lock screen karena punya kustomisasi lagi, yaitu terletak pada widgetnya. Jika kalian ingin merubah widgetnya, caranya adalah kalian ketuk pada bagian bawah sini ya. Nah, di sini tampilannya akan berubah, jadi kalian ketuk 2 kali. Nah, seperti ini. Kalian ketuk terus, nanti akan muncul berbagai model yang bisa kalian pilih. Nah, seperti ini. Saya lebih suka pada tampilan yang ini ya, yang pertama, karena tampilannya simple. Lalu untuk tampilan icon apps-nya, nah di sini juga sangat menarik, punya tampilan yang dengan desain flat ya. Tampilannya di sini juga bagus, ala-ala One UI atau tema yang sudah saya review sebelumnya. Nah, jadi tampilannya terlihat rapi banget. Wallpapernya juga sangat mendukung ya, jadi seperti serasi saja. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan ini juga ada shape groupingnya. Yang menarik di sini adalah icon sistemnya, yaitu punya grup yang sama. Nah, contoh di sini biru, kemudian di sini hijau, merah, dan juga di sini ada beberapa yang berbeda warna. Karena di sini saya pakai custom ROM, nah jadi di sini ada beberapa yang bolong tapi nggak masalah. Tema ini juga support di dual mode, jadi kalian aktifkan dark mode-nya, ini juga masih support. Nanti kita aktifkan ya. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, ini tampilannya berubah, shape-nya di sini atau pada toggle-nya ini berubah seperti ini ya. Jadi tampilannya cakep karena terlihat rapi sekali. Kemudian pada tampilan baterai, kemudian sinyal, ini juga terlihat rapi sekali. Saya sangat suka kalau tampilannya simpel-simpel seperti ini. Jika kalian aktifkan WiFi, nah di sini juga tampilannya akan jadi accent putih ya. Nah, jadi tampilannya putih-putih seperti ini. Oke, sekarang kita aktifkan pada mode gelapnya. Kita aktifkan dark mode-nya seperti ini. Kita cek untuk pusat kontrol atau control center-nya masih aman. Nah, untuk setelannya, nah ini tampilannya jadi lebih jelas ya, shape groupingnya. Nah, jadi terlihat keren banget. Next, kita ke tampilan dial pad. Pada tampilan dial pad ini juga berubah. Kemudian pada tampilan kontak di sini nggak banyak yang berubah. Lalu pada tampilan pesan di sini nggak banyak yang berubah atau sama seperti defaultnya. Kita kembalikan lagi pada tampilan mode terang. Nah, seperti ini ya, jadi tampilannya berubah.
Untuk kontak, nah ini ada beberapa. Nah ini action-actionnya ya, kecil, ada yang berubah. Tambah kontak kita, nah ini juga berubah ya, tampilannya hanya di logo profilnya saja. Ini juga sama untuk dipesan, gelembung pesannya. Lalu kita tes pada volume. Dan juga extend power, di sini juga tampilannya nggak banyak yang berubah. Nah, tapi ini hampir sama seperti pada defaultnya ya. Tema ini juga punya bawaan dari IOD atau Always on Display, yaitu jika kalian mau merubahnya, nah kalian bisa di customisasi tema ya. Nah, di sini ada Always on Display. Nah, ini untuk Tide Pro tampilannya jadi seperti ini. Tinggal kalian aktifin saja. Karena saya biasanya nggak pakai Always on Display ya, karena jarang banget pakai Always on Display. Buat kalian yang ingin menerapkan tema keren ini, caranya sangat mudah sekali. Kalian bisa ikuti tutor yang selanjutnya, yaitu dengan cara download terlebih dahulu file yang ada di deskripsi video ini, karena tema ini adalah tema dari ThemeStore Cina. Oke, untuk caranya seperti biasa, langsung saja kalian masuk ke File Manager, lalu kalian cari tema yang sudah di-download, yaitu seperti ini. Lalu kalian move atau kalian copy boleh ke folder MIUI, folder backup, folder all backup, lalu pilih folder hasil backup seperti ini ya. Jika belum, kalian bisa membuat foldernya terlebih dahulu. Caranya sudah ada di deskripsi video ini. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita ke setelan. Lalu setelan tambahan. Lalu kalian pilih backup and restore atau pulihkan dan cadangkan. Pilih internal atau mobile device. Pilih restore, kalian pilih restore seperti ini. Tinggal klik restore, tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jika sudah kalian restore, kalian masuk ke aplikasi tema, lalu kalian terapin tema Tide Pro ini. Gimana menurut kalian tema satu ini? Sangat keren sekali bukan? Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian membantu channel ini agar berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.